Kalau ada suatu obat memudaratkan kesehatan Anda, maka yuzal, harus dihentikan. Ya, nah, darar baik secara kesehatan atau secara hukum. Misalkan ini ada vaksin ternyata bahannya nggak halal. Ya, nah, darar benar tuh. Kalau dia itu nggak halal berarti darar secara syar'i, yuzal. Nggak boleh. Ya, nanti contohnya. Tapi kalau vaksinnya halal, itu nggak apa-apa. Ya, itu yang saya nggak tahu. Kaidah yang ke-11. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah artinya apa? Kesulitan. Kesulitan itu memberi peluang kemudahan. Yang sulit itu meringankan hukum, memberi keringanan. Konsekuensi dari sebuah kesulitan adalah keringanan. Apa contohnya? Bapak-bapak mau sholat, tangannya sudah luka habis operasi, sedang diperban. Kata bu dokter, jangan kena air pak. Kalau bapak mandi, angkat aja tangannya segini. Jadi tangan ini nggak bakal mandi-mandi sampai sembuh. Bagaimana dengan wudhu? Sementara ini wajib anggota wudhu, rukun wudhu. Sepakat ini semua mazhab nih rukun wudhu. Nah, gimana hukumnya? Masyaqqah, kesulitan. Terus bagaimana yang sulit? Tajlibu taisir, kemudahan. Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu meringankan hukum, memudahkan hukum. Salat. Masuk kita, setelah itu kita masuk. Kasus pertama dalam wudu. Kasus kedua, pinggang sakit, tidak bisa rukuk. Salat harus di kursi. Salat pakai Kenapa bapak salat pakai kursi? Tidak bisa tagak Ustaz. Tagak lama paniang sudah tu rukuk nak bisa. Pinggang kau pakai cuit sampai kau bunuh-bunuh. Nah, baik. Maka apa kaedah yang membolehkan si bapak itu? Al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan itu melonggarkan hukum. Terus sidang jemaah dari rahmat Allah, kalau terjadi seperti itu ada kesalahan banyak orang. Kalau apa-apa bisa tagak, takbiratul ihram terus tagak. Setelah takbiratul ihram baru duduk. Kau banyak apa-apa, kau yang sholat di kursi baru tiba langsung duduk di kursinya. Takbiratul ihram di kursi. Bagi yang mampu takbiratul ihram berdiri, maka dia wajib takbiratul ihram berdiri. Itu mazhab Syafi'i. Bagi yang mampu takbiratul ihram berdiri, dia wajib takbiratul ihram di pesawat gimana? Sholat di kursi pesawat, takbiratul ihram bisa berdiri tak? Berdiri, jangan malu-malu sama orang itu. Allahu Akbar, berdiri, baru duduk. Di atas bis gimana? Takbiratul ihram bisa berdiri, kan bisa berdiri. Yang sulit itu ruku. Yang sulit itu apa? Ruku dan sujud. Kalau berdirinya, nah takbiratul ihram itu yang penting.
Yang lain bolehlah rukhsah, tapi yang takbiratul ihram itu bagi yang tidak ada halangan berdiri, dia wajib berdiri. Ya. Baik. Jadi inilah kaidah yang ke-11, kesulitan itu melapangkan hukum. Kesulitan itu melapangkan hukum. Ke-12, al-asya iza tasa'at daqat. Iza ittasa'at al-asya'u iza ittasa'at daqat. Segala sesuatu apabila dalam kondisi longgar maka hukumnya sempit. Ini ya. Segala sesuatu iza apabila ittasa'at kondisinya longgar hukumnya sempit. Perkara-perkara tertentu apabila longgar hukumnya sempit. Koknya. Maksudnya apa? Jika Anda sholat, contoh dulu. Anda sholat dalam keadaan sempurna, maka disiplin sholat itu ketat, tidak ada kelonggaran. Artinya apa? Jika Anda dalam kondisi ittasat longgar, sempurna lapang, maka disiplin hukum tegas. Disiplin hukum tegas. Anda sholat, Allahu Akbar. Kalau Anda kondisinya nyaman, tidak ada gangguan, Anda jangan menggaruk-garuk, karena tidak, kondisi Anda aman. Kalau itu terjadi, maka itu membatalkan sholat. Apalagi mazhab Syafi'i, 3 kali bergerak tanpa kebutuhan batallah sholat. Nah, itu maksudnya. Anda dalam kondisi lapang tidak butuh dispensasi. Anda tidak dalam keadaan sulit. Anda tidak dalam keadaan sulit. Kenapa Anda lakukan hal-hal yang di luar kebolehan syariat? Jadi maksudnya ittasa'at ini lawan dari masyaqqah. Masyaqqah dalam keadaan sulit, ini dalam keadaan lapang. Jangan cariaka, jangan maulaulah bakilah-kilah. Ya nah, Anda dalam keadaan lapang. Anda punya uang untuk bayar hutang, Anda nggak mau bayar, yang semua orang punya uang ini sudah sangat butuh dengan duitnya. Ketika Anda diajukan ke pengadilan Islam, kenapa kamu nggak mau bayar? Ya, ambo masih minta dispensasi, minta waktu. Atas waktu apa? Anda terhalang duit, ada bayar, yang untuk bayar ada. Terus kenapa nggak dibayar? Kalau dia main sumut, maka bisa diberikan ta'zir, diberikan hukum sanksi. Kenapa? Karena dalam kondisi lapang. Kalau kita dalam kondisi lapang, maka disiplin hukum tegas. Bisa paham? Harus disiplin dengan hukum. Dalam ibadah apa saja, al-asya' iza tasa'at daqat. Apa daqat? Kondisi yang saat itu, yang lapang itu kondisi, daqat hukum. Sempit, jangan berkilah-kilah. Tidak ada kelonggaran, tidak ada dispensasi.
Jadi yang dakat ini dispensasinya tidak ada. Kenapa? Karena Anda dalam kondisi lapang. Nah, Anda tidak kemana-mana, Anda menjamak mengkasor, boleh? Dan boleh, karena kondisi Anda normal. Jangan menjamak dan mengkasor. Kecuali Anda dalam safar, dalam sakit, segala macam. Nah, itu maksudnya al-asya iza tasa'at daqat. Suatu apa saja, segala sesuatu apabila dalam kondisi normal dan lapang, daqat, sempitlah hukum. Nah, jangan lakukan kelonggaran hukum tanpa alasan. Bisa paham? Jadi pertama al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang kedua apa? Al-asya iza tas'at daqat. Ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal. Darar itu kemudaratan, bahaya, yuzal, harus dibuang, harus dicabut. Ini dalam perkara apa saja, termasuk jual beli. Anda beli mobil, setelah Anda beli, rupanya suratnya palsu. Bukan surat mobil diberinya sama Anda, surat nikah dikasihnya. Artinya apa? Ternyata palsu suratnya. Ini darar. Yuzal, kembalikan barang itu. Kembalikan. Tidak boleh terjadi bahaya. Juga termasuk nahi mungkar. Jika antum melihat kemungkaran, cegah, hentikan. Kan kaidahnya yang memudaratkan itu ad-darar yuzal, harus disingkirkan. Kalau ada suatu obat memudaratkan kesehatan Anda, maka yuzal, harus dihentikan. Nah, darar baik secara kesehatan atau secara hukum. Misalkan ini ada vaksin ternyata bahannya nggak halal. Tidak, darar benar tuh. Kalau dia itu nggak halal, berarti darar secara syar'i, yuzal. Nggak boleh. Ya, itu contohnya. Tapi kalau vaksinnya halal, itu nggak apa-apa. Ya, itu yang saya nggak tahu. Ke-14, ad-darar la yuzalu bid-darar. Kalah kau je. Bibi samu saya panjang dia. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Bid-darar. Yang berbahaya itu, yang salah itu, yang mudarat itu tidak boleh dihilangkan dengan yang mudarat. Jangan dicegah yang haram dengan yang haram berikutnya. Contohnya apa? Anda ke masjid ini pengajian hari ini, nanti Anda pulang, sandal Anda sudah diambil orang. Terus bagaimana mengatasinya? Gimana Anda mengatasinya? Diambil juga sandal orang. Ini pengalaman semua kayak ini. Yang mudarat itu harus dihilangkan, yang berbahaya itu harus dicegah, yuzal. Makanya kalau ada seperti perkara-perkara hukum halal haram, jika tidak halal maka harus dihilangkan. Tidak boleh. Nah, ad-darar yuzal.
Di bawahnya ad-dararu la yuzalu bid-darar. Yang memudaratkan itu, yang haram itu, yang berbahaya itu tidak boleh diatasi dengan yang salah berikut. Yang salah tidak boleh diatasi dengan yang salah berikutnya. Kok kaedah gak pegadaian kok mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, ingat-ingat tuh, nomor berapa itu? 14. Kok dasar pegadaian tuh mengatasi masalah tanpa masalah. Ini berlaku untuk apa saja. Jangan antum mengatasi sesuatu yang mudarat dengan perkara yang mudarat juga. Antum menghilangkan bau jengkol di mulut dengan makan petai. Nah, membunuh cacing dengan racun. Antum membunuh cacing di dalam perut dengan makan racun. Akhirnya gimana? Ya kan atasi masalah dengan masalah. Enak. Bisa antum paham? Jadi tadi masyaqqah tajlibu taisir, kesulitan bisa melonggarkan hukum. Ya nak. Yang kedua, perkara suatu kondisi yang sempurna, maka hukumnya dengan disiplin. Jangan main-main dengan hukumnya. Ad-daral yuzal, kemudaratan dan bahaya itu harus dibuang, dihilangkan, dicabut. Nggak boleh. Jangan ada kemudaratan. Ya, kemudaratan itu wajib dicegah. Ya nak, kalau berdiri diskotik di sebelah masjid ini mudarat apa tidak? Apa hukumnya? Tidak. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Yang berbahaya itu, yang bermasalah tidak boleh diatasi dengan masalah berikutnya. Kaidah yang kelima, 15. Ad-daruratu, ini masalah darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Tubihul mahzurat. Ha. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat itu darurat. Ad-darurah. Boleh tulis bahasa Indonesia saja kalau sulit. Sesuatu yang darurat membolehkan hukum yang terlarang. Mahzurat terlarang. Kondisi yang darurat bisa membolehkan yang terlarang. Tadi di nomor 11, al-masakatu tajlibu taisir, kesulitan melonggarkan hukum. Tidak ada air boleh berwudu. Tidak ada air boleh tayamum. Nggak ada air untuk berwudu boleh tayamum. Jangan pula dikiaskan nggak ada wanita yang suka sama kita boleh kawin dengan bencong. Ah, salah itu. Jangan salah kias pula. Ya, itu kan sulit Ustaz, masyaqqah, tak bisa kawin produksi dah. Tu balik dia bencong selai. Oh kacau tu. Tak bisa. Kalau masyaqqah ini batasan masih perkara yang boleh. Tapi karena kesulitan beralih perkara yang boleh. Tapi kalau darurat perkara yang haram boleh dibolehkan. Apa contohnya ini? Darurat itu ukurannya mati. Kalau masyaqqah kesulitan, tapi kalau darurat, kalau tidak kita lakukan mati kita. Jadi persyaratannya sangat ketat ini. Bapak-bapak di hutan, terus
sudah nggak ada yang akan dimakan. Kita kelaparan, kalau nggak makan mati. Kira lewat ular bodoh, ular sedang galau. Nggak nampak wak soalnya loh. Buk, mati ularnya, potong ularnya. Maka ketika ular tadi sudah mati, dibakar, boleh nggak dimakan? Boleh. Kenapa? Karena kalau tidak dimakan ular itu, kita bisa mati. Ular hukumnya halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Kok tidak tegas ular haram? Ular itu hukumnya haram. Tapi karena darurat, boleh kita makan.